Hola amigo, setelah gue bacain 2 part kemarin, sekarang adalah part penentu dari akhir cerita ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, tarik selimut kalian dan pastikan kalian sendirian. Dan jangan lupa untuk matikan lampunya. Ya, seperti tadi yang udah gue bilang, kita langsung masuk ke part 3, dimana ini merupakan part terakhir dari cerita Dante. Langsung aja, tanpa banyak basa-basi lagi, kita masuk ke ceritanya. Setelah perdebatan itu, akhirnya mereka siap-siap buat jalan lagi menuju camp. Setelah Alvin dan Ibad benar-benar siap, mereka jalan lagi. Ya, bener aja. Perjalanan penuh dengan godaan. Dante kali ini menjadi leader dan Miss Ical jadi sweeper. Di depan Dante banyak banget penampakan kuntilanak sama genderuwo. Ada juga siluman monyet yang loncat kesana kemari. Dante berusaha cuek aja. Kondisi gelap saat itu. Dante berkata, pokoknya jalan nunduk, liatin aja tuh pijakan. Jangan celingak-celinguk segala. Doble menjawab, emang kenapa teh anjir? Sambil nengok sebelah kiri. Dante pun menjawab, kan udah gue bilang. Sial, dia ketawa melengking lagi. Dante tahan emosi dan berkata, untung gue sabar. Dejan pun menyeletuk, udah diemin aja teh. Jalan terus, banyak banget, bener-bener banyak. Dan gak nyangka deh bakal segila ini. Dan akhirnya mereka sampai di pos 2. Ya, rame, banyak tenda di sana pada saat itu. Mereka jalan deketin tenda mereka. Sepi. Yopi sama Pi kemana? Dante buka tenda dan bertanya, Yop, lu ngapain? Yopi menjawab, tidur gua, kampret digangguin mulu. Tenda digeplak, ada yang ketawa kuntilanak juga. Mana si Pi kebo banget lagi. Dante berkata, bukannya tenda rame ya di luar? Itu di luar gue lihat banyak tenda. Yopi menjawab, mata lu buta kali, lu lihat aja noh. Dante pun disitu menjawab, lah tadi perasaan banyak tenda di luar. Dejan berkata, astagfirullahaladzim, yang tadi kita lihat pada kemana tendanya? Doble juga berkata, sial emang nih gara-gara si tolol. Di sini yang dimaksudkan tolol itu adalah Ojan yang ketahuan bawa jimat. Dan Ojan pun menjawab, apa lu bilang? Sambil ngangkat kerahnya Doble. Jawa di situ berusaha untuk misahin mereka. Lu mau jadi jagoan di sini? Lu nggak kasihan tuh sama Alpin? Dia langsung masuk tenda tuh kedinginan. Malah pada ribut lu di sini. Ya, Alpin malam itu bener-bener hipotermia sampai-sampai kencing di celana. Dante udah namparin, tetap aja nggak sadar. Dan diajak ngomong malah ngelantur. Dante minumin air mendidih, malah kebal kayak debus. Napasnya dingin dan menggigil terus. Dante gantiin bajunya, nggak apa-apa, bekas kencing juga. Dante di situ akhirnya dobelin pakai baju yang ada di carriernya dan di carrier si Alpin. Dia double baju 5, terus sleeping bag 3. Dante takut kalau dia sampai lolos. Dan juga kalau sampai lolos harus bilang apa ke orang tuanya. Alpin udah gak menggigil dan tidurnya cukup nyenyak. Ibad juga di tenda lain tidur menggigil. Dante berkata, Bat, lu hipo Bat, nama bapak lu siapa? Ibad menjawab, Teja. Dante akhirnya di sini merasa kalau Ibad baik-baik aja. Dante lanjutin masak buat makan nanti malam. Terus bakar api unggun buat ngangetin juga. Makan malam kali ini seadanya, cuma nasi goreng. Semua makan kecuali Alpin dan Ibad. Dan lagi-lagi keegoisan terlihat di sini. Maruk, bener-bener maruk. Lanjutin ibadah dan tidur. Malam itu gangguan juga terus datang, bertubi-tubi. Sampai Dante bilang, udah kayak gangguannya, gue seduhin kopi deh. Dante saking sompralnya sampai begitu karena udah bener-bener stres. Dante coba buat terpejam dan sedikit demi sedikit bias sampai akhirnya terbangun karena sebuah teriakan. Ya, si Ojan. Dia teriak lagi dan sepertinya dia jadi sasaran teror daripada begundal goib yang ada di sini. Terdengar dari percakapan tenda sebelah. Doble berkata, mampus lu, gara-gara lu nih kena batunya kan lu, biar ditongolin tuh kepala buntung. Jiung pun berkata,
Jangan gitu bego. Kalau dia nampakin, kita juga ya bakal ngeliat. Kita kan setenda. Doble berkata, oh iya bener juga. Jujur, Dante ketawa dalam hati. Meski dalam keadaan teror malam itu. Dante lanjutin tidurnya. Sekitar pukul jam 2 pagi, Dante kebangun dan ngeliat Yopi. Dia gak bisa tidur kayaknya. Bener-bener dingin, tembus sleeping bag bahkan. Yopi dan Dante kaget luar biasa. Dia berpikir, ini suara apaan? Dan ternyata itu suara Irul lagi ngorok. Ketika Dante dan Yopi sedang ngobrol, tiba-tiba muncul suara ketawa. Dante berkata, kok gak bosen ya? Makhluk itu gangguin kita terus. Yopi menjawab, anjir, suara apaan lagi itu teh? Dante berkata, pakai nanya lagi lu, apaan emang yang suka ketawa? Yopi menjawab, ah bodoh ah. Dante bingung, itu bunyi apa? Sampai sadar, itu bunyi datang dari tenda sebelah. Doble berkata, weh bangun weh, tendanya rubuh. Mas Ical berkata juga, yowis, ayo kita keluar. Dante sama Yopi yang beda tenda juga ikut keluar buat ngeliat sekaligus bantuin mereka. Dante mengambil senter lalu arahin ke tenda yang rubuh. Aneh, frame-nya kecabut. Gak mungkin angin yang bisa ngelakuin ini karena frame-nya ini tertancap cukup dalam. Jadi kayaknya gak mungkin deh kalau angin. Dante berkata, walah kok bisa sih? Padahal udah ditancapin dalam banget. Kalau angin biasanya gak mungkin sampai kecabut kayak gini, kecuali badai. Tapi kondisi sekarang bukan badai kan? Yopi menjawab, kalau orang nggak mungkin juga teh, soalnya cuma ada kita di sini. Ojan berkata, astagfirullah, itu apaan? Sambil nunjuk ke atas pohon. Doble berkata, gak ada apa-apaan. Mampus lu, emang enak lu doang yang ditampakin, biar dimakan lo sama setan-setan di sini. Mas Ical berkata, Doble, kamu jangan doain kayak gitu dong. Ya udah, sekarang kamu tenang aja. Salah kamu juga kan bawa jimat keris ini. Ojan cuma bisa nunduk di situ. Dante akhirnya bangun lagi itu tenda dengan bantuan anak-anak yang lain, dan tendanya kelar dan alhamdulillah bisa dibangun lagi. Semua masuk tenda kecuali Dante, Yopi, dan Mas Ical. Dante akhirnya masak kopi buat ngangetin badan sambil mulai ngomong, Mas Ical, sampai kapan kita digangguin kayak gini ya? Tadi tenda yang Mas Ical tempatin rubuh karena gangguan itu kan? Yopi menjawab, iya mas, sampai kapan? Besok kita turun. Tapi gue agak ngeri gitu sih, ada yang ngikutin sampai Jakarta lagi. Atau malah ada yang gak dikasih pulang ke Jakarta. Gue takutnya gitu doang mas. Mas Ical menjawab, tenang aja, paling kita cuma diganggu sampai base camp doang. Mereka penunggu asli sini, dan gak mungkin mereka ngikutin sampai Jakarta. Emang mereka mau nonton Persija. Yopi menjawab, ya udah, gue masuk tenda dulu deh. Gue gak kuat, pengen banget di luar. Akhirnya di situ hanya menyisakan Dante dan Mas Ical. Mas Ical pun berkata, Dante, kamu ketemu sama seorang kakek-kakek kan di Jogja? Dante menjawab, iya mas. Mas Ical berkata lagi, itu dia leluhur kamu, kerabat dari pangeran di Diponegoro. Kamu itu masih ada hubungan darah sama Gusti Pangeran. Ya, pangeran, kerabat dan pasukannya melarikan diri ke daerah Purworejo hingga Kebumen. Kamu orang Purworejo kan? Dante menjawab, iya mas. Kok mas tahu ya saya orang Purworejo? Dan tentang silsilah keluarga saya, mas kok juga tahu? Saya sendiri aja nggak tahu apa-apa tentang leluhur saya. Mas Ical berkata, saya tahu dari leluhur kamu. Itu pas di base camp waktu kamu tidur. Leluhur kamu itu muncul dan cerita sama saya. Oh, begitu, kata Dante. Mas Ical cuma senyum di situ. Sedangkan Dante termenung. Dante punya silsilah keturunan sampai ujung-ujungnya di Pangeran Diponegoro. Dante nggak percaya, tapi anggaplah itu cuma silsilah keluarga. Siapapun leluhurnya nggak akan berpengaruh terhadap apa yang terjadi ke depannya dalam hidup Dante, karena takdir bukan karena leluhur, tapi karena Tuhan yang sudah merencanakannya. Dan anehnya, leluhur Dante tahu cara naik bis, yang dimana di zaman kakek tersebut belum ada bis kayak sekarang. Akhirnya setelah percakapan itu, Dante masuk tenda dan lanjutin tidur. Sinar matahari terasa silau di mata Dante. Dante buka mata dan kondisi udah terang. Tenda udah kosong dan pintu tenda udah kebuka. Di luar terlihat pada masak. Alvin juga kelihatan udah seger. Dante akhirnya keluar. Terlihat muka-muka ceria. Mungkin karena perjalanan turun, pagi itu mereka makan besar. Semua logistik dimasak. Entah
menu pagi ini dinamakan apa? Karena semua lauk pauk yang mereka bawa tersaji pagi itu. Mereka makan, insting keganasan keluar semua di situ. Dante mimpin doa. Setelah makan, Dante menyuruh untuk packing ulang dan copot tenda. Packing selesai dan mereka siap untuk turun. Dante mimpin doa dan mereka turun. Di perjalanan turun, gak ada gangguan yang cukup ekstrim. Hanya panggilan-panggilan seperti nama mereka. Acuh tak acuh, mereka tetap jalan. Sampai akhirnya mereka sampai di base camp. Istirahat sekitar 3 jam di situ. Lalu mereka akhirnya nyari terlobak milik warga buat nganterin mereka sampai terminal Tidar. Mereka akhirnya sampai di terminal Tidar dan Messi Cal dan Bang Jawa memutuskan buat memisahkan diri di Tidar. Ya, karena mereka berdomisili di Magelang. Dante bener-bener berterima kasih sama Mas Ical dan Bang Jawa. Kalau nggak ada dia, apa jadinya perjalanan ini? Setelah itu, Dante mutusin buat naik bis Ramayana jurusan terminal Jombor. Dante milih duduk sendiri sampai akhirnya terlelap. Pas bangun, di samping Dante udah ada kakek-kakek leluhur itu, atau yang bisa dibilang leluhur Dante. Dia ngomong pakai bahasa Jawa yang artinya, kamu udah tahu kan siapa saya leluhur kamu. Tapi itu juga gak penting. Yang terpenting adalah kamu dapat banyak wejangan dari perjalanan kamu saat ini. Jangan pernah takut untuk melakukan perjalanan untuk mencari tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku akan terus bersamamu karena darah Kanjeng Pangeran ada di dalam dirimu. Dante cengok saat itu, masih gak percaya. Bodoh amat. Yang bisa disimpulkan adalah sebuah perjalanan yang dilakukan dengan tujuan mencari tahu hal yang seharusnya diketahui oleh setiap manusia, bahwa kita itu kecil. Tuhan menciptakan kita agar kita terus bersyukur atas karunia-Nya. Lalu kakek-kakek itu hilang entah kemana. Mereka akhirnya sampai di terminal Jombor. Dan dari terminal Jombor mereka naik Trans Jogja tujuan Malioboro. Mereka nginep lagi di trotoar atau ngegembel. Dante sempetin buat belanja di Malioboro. Pagi tiba, mereka ke Lempuyangan dan naik kereta api Bengawan jurusan stasiun Pasar Senen. Kereta mereka berangkat pukul 12 malam. Di Senen kita nginep lagi di stasiun sampai pagi. Ya, sampai pagi untuk naik komuter menuju stasiun Sudimara dan kita berpisah di sini. Tujuan dari sebuah perjalanan adalah pulang ke rumah. Jangan pernah takut untuk menjelajah, karena alam itu seperti ibu. Dia adalah pelarian yang terbaik saat kita membutuhkan semangat baru. Alam bagaikan guru, mengajari kita banyak hal tentang kehidupan. Alam selalu mengerti apa yang kau butuhkan. Itu adalah cerita part terakhir dari perjalanan Dante. Gak cuman horor, tapi banyak pesan positif yang bisa kita terima. Mungkin sampai bertemu di cerita Ghostcast lainnya. Terima kasih sudah menemani kami di Ghostcast kali ini. Bella ciao.